Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anajian Hanifah dengan NIM 2004016072. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang toleransi dan religiusitas. Berbicara tentang toleransi dan religiusitas di lingkungan saya, khususnya di negara Indonesia ini, menurut saya toleransinya sudah cukup baik. Sebagai contoh, tepat pada tanggal 13 Mei kemarin, pada hari itu umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan juga secara kebetulan juga adanya kenaikan Isa Al-Masih, di mana keduanya ini saling menghargai spiritualnya masing-masing, beribadahnya masing-masing secara religius. Namun berbicara tentang toleransi, adanya aspek kemanusiaan di dalamnya, di mana aspek kemanusiaan tersebut menurut saya agak minim. Artinya di sini saya memaknai adanya humanity above religion. Saya memaknainya dengan cara saya berpendapat bahwa adanya tindakan berdasarkan agama, tapi itu tidak manusiawi. Mungkin hal ini dilatar belakangi bisa jadi saking religiusnya seseorang itu, dia sampai melupakan aspek humanity. Seperti contoh, di Islam ada golongan muslim dan kafir, tetapi yang kafir ini dibagi lagi menjadi 3 golongan, dan Islam memaknai, bukan Islam, ada oknum yang memaknai kafir itu hanya 1 golongan, yaitu non-muslim. Artinya ada orang yang berpikir bahwa orang yang kafir itu harus diperangi, padahal yang saya tahu memang benar kalau non-muslim itu kafir. Artinya orang kafir itu menutup diri dari ajaran Islam, maksudnya begitu. Tapi yang wajib dibunuh, tidak semua yang non-muslim itu dibunuh, tidak semua tempat-tempat peribadahan yang lain itu dibom. Itulah yang menyebabkan dari adanya tindakan berdasarkan agama namun tidak manusiawi. Menurut saya begitu. Lalu aspek berikutnya, menurut saya adanya kurangnya kemanusiaan itu karena ini semangat beragamanya itu lebih tinggi dibandingkan ilmunya. Sebagai contoh, saya dulu pernah mengikuti pelatihan di BLK di daerah Semarang. Itu saya kan ada grup, dalam grup itu tidak hanya satu agama, tapi ada 1 orang yang menurut saya sangat radikal. Dia menurut saya dia kurang ilmu. Jadi dia ketika bertemu orang yang non-muslim itu dia mengatakan neraka menantimu, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Jika dia ingin berdakwah itu harus penuhi ilmunya dulu. Secara menurut saya, sebagai contoh, kalau berdakwah untuk kaum yang non-muslim itu gunakan dengan kegiatan kita, maksudnya dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, kalau non-muslim melihat orang yang muslim ini, wah perilakunya baik ya, berarti itu mungkin bisa jadi dia tergugah hatinya untuk ikut masuk Islam.
Dari problem yang saya jelaskan tadi, menurut saya toleransi itu tetap bisa berjalan meskipun ada problem seperti itu. Solusinya adalah dengan kesadaran diri manusia itu sendiri, seseorang itu sendiri, untuk lebih menuntut ilmu agar tidak salah kaprah seperti itu. Hal ini juga dijelaskan oleh filosof barat yakni Immanuel Kant mengenai filsafat moralnya. Jadi saya bacakan dari jurnal yang berjudul Toleransi Antar Golongan dalam Masyarakat ditinjau dari Perspektif Imperatif Kategoris Immanuel Kant. Jadi di sini filsafat moral dari Immanuel Kant itu diambil dari imperatif kategoris. Imperatif kategoris itu atau perintah kategoris adalah gagasan Kant tentang keharusan yang bersumber dari maksim. Maksim itu prinsip dari hati untuk mengambil suatu tindakan atau sikap. Sedikit saya jelaskan atau saya bacakan mengenai hubungan filsafat moral Kant dengan sikap toleransi. Hubungannya dari filsafat moral Kant dengan sikap toleransi ini adalah, pada dasarnya dalam bersikap toleran itu sendiri, toleransi yang salah adalah yang dipahami sebagai dorongan atas dasar sanksi sosial maupun tujuan praktis lainnya. Toleransi yang semacam ini tidak sesuai dengan imperatif kategoris, di mana sikap ini tidak didasari dengan pengetahuan sikap kebaikan yang berlaku bagi semua orang. Toleransi yang benar menurut perspektif filsafat moral Kant ini adalah toleransi yang tidak bersyarat, atau dengan kata lain tidak menggantungkan diri pada ancaman-ancaman tertentu. Toleransi seharusnya disadari dengan tindakan yang mengarah pada kebaikan bersama. Dapat disebut kebaikan bersama karena sikapnya mengandung prinsip yang dapat diterima oleh semua orang. Semua orang yang akan merasa aman, nyaman, dan tentram karena sadar bahwa tiap individu yang berbeda-beda di sekelilingnya sudah memiliki prinsip yang sama akan toleransi. Meskipun imperatif kategoris ini tidak mendasari diri dari prinsip kemanfaatan praktis seperti perasaan nyaman ataupun kepuasan jasmani dan rohani, tetapi buah hasil yang diterima dari perintah ini dapat pula bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan bahwa toleransi dan religiusitas itu jalannya cukup satu, yaitu kesadaran diri, keinginan hati untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai toleransi, kemanusiaan maupun religiusitas itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila pemaparan materinya kurang baik. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.